Oke, untuk masalah kurs itu ada dampaknya, tetapi dari total produksi bahan baku produksi kita, kita itu hanya 1 sampai 5% menggunakan US dollar. Karena apa? Contohnya kita beli ke Siemens pun kita nggak langsung direct ke Jerman, tapi kita beli ke Siemens Indonesia dalam bentuk rupiah. Jadi hanya 1 sampai 5% yang kita berpengaruh terhadap falas, selisih kurs. Nah, kalau dilihat dari seluruhnya itu tidak begitu berpengaruh terhadap bisnisnya si SEMA, karena memang hampir semua kan paling besar itu adalah komponen sebuah EBT, mau EBT mau itu uh, semua kita beli lewat agentnya di Indonesia gitu loh. Ada beberapa komposisinya gitu loh, Bu Alin. Jadi ada pengaruh tapi kecil Oke, sekali, ini karena kita cuma paling keputus. 1 sampai 5%. Oke, kecil sekali ya exposure-nya untuk currency risk. Ini saya buka lagi biar ada feedback dari teman-teman. Kalau di saya sih lag banget ya, muter-muter banget nih. Audio maupun juga video dari Pak Bob. Oke Pak, tadi ada pertanyaan dari acu.saleha. Target laba untuk 2022 ini Pak, boleh disampaikan? Gimana Bu? Pak Bob, Gimana gimana? target Sorry. laba Pak untuk target laba Pak Oh untuk oke. Target 2022. Oke. Oke, target laba untuk 2022 akan kita kemarin sepakat kita targetkan 30% dari 2021. Akan naik 30% dari 2021. Gitu loh. Jadi sekitar 25 miliar Pak. Yes. Oke. Oke, seperti itu ya target labanya akan naik 30% atau mungkin di kisaran 25 miliar ya Pak ya. Kita mau update dong Pak di Q1 2022 kemarin itu kapasitas produksinya seperti apa? Rencana ekspansi selain tadi menggandeng partner seperti PT Nari itu ada apa lagi Pak? Tadi sudah beberapa diungkapkan juga sih Pak. Mungkin kita bisa rangkum ya. Apa yang misalnya meskipun misalnya untuk SPKLU masih dalam jangka menengah 2-3 tahun lagi, tapi apa yang eh, chargingnya misalnya tadi udah mulai diproduksi mungkin boleh kita rangkum lagi nih Pak. Oke, kapasitas produksi mungkin kita coba bagi dua dulu ya, di panel sama Mm-mm. baterai ya. Mm-mm. Kita bagi dua. Nah, untuk baterai itu kapasitas produksi kita itu 800 unit per bulan. Ya, 800 unit per bulan. Dan kita akan coba expand sampai 1000 unit per bulan. Kita akan coba expand sampai 1000 unit per bulan. Nah, kalau dari sisi panel listriknya itu kita masih 60 unit per bulan, tapi kita akan expand 150 unit per bulan. Karena apa? Kita saat ini strategi jangka pendek kita juga sedang mau menginisiasi untuk mendapatkan license produk baru lagi, di mana produk itu memiliki pangsa pasar atau market yang cukup besar. Tapi kita saat ini masih lakukan inisiasi untuk mendapatkan license tersebut. Mudah-mudahan license itu bisa dapat. Nah, ini akan membawa Persero juga bertumbuh gitu loh dengan adanya produk baru gitu loh. Seperti itu Bu Alin. Oke. Pak, yang kerjasama dengan Huawei itu apakah kinerjanya, maksudnya kontribusinya untuk pendapatan SEMA akan terlihat di tahun 2022 ini, Pak? Betul. Karena betul itu pasti akan terjadi di tahun 2022 karena inverter itu salah satu komponen di PLTS sistem. Sedangkan kita kan mau jual PLTS-nya sistem. Jadi itu pasti akan berkontribusi di tahun 2022 ini. Selain itu kita juga akan jual komponen bisnisnya, jual inverternya saja. Jadi kita bisa jual inverternya saja ke customer, bisa kita sebagai satu package system. Nah, itu akan kita rasakan nanti di 2022 ini untuk penjualannya gitu loh, Bu. Oke, jadi bisa bundling, bisa pisah-pisahan gitu ya, Pak ya? Betul, betul. Bundling lebih Oke, murah lah biasanya, Bu. iya. Pak, ini ada pertanyaan nih, karena udah laba kan SEMA ditanya nih.
Erika.paramita nanya, apakah SEMA tahun ini membagikan dividen, Pak? Jika iya, berapa besaran dividennya? Nah, apakah ini akan ditahan labanya atau akan dibagikan sebagai dividen? Ada juga, Pak. Silakan. Oke, itu banyak banget itu setiap kita live pasti pada nanyain dividen. Jadi insya Allah itu kita akan RUPS tanggal 6 Juni. Nah, dan nanti itu akan kita putuskan berapa dividen yang akan di-share. Jadi mungkin tunggu saja nanti dilihat kalau nggak salah nanti coba lihat di IG-nya Semakom atau masuk ke website kita. Nah, nanti itu bisa dilihat nanti hasil dari RUPS, Bu Alin. Oke. Pak, saya kira ini cukup menarik juga ya menggelitik pertanyaan ini, Pak. Mungkin bisa kita jawab nih, Pak. Wilayah mana yang kemungkinan besar akan adaptasi pertama untuk mobil listrik karena masih rawan banjir? Warga ibu kota kayaknya nanya nih, Pak. Gini, wilayah mana? Jelas pasti masih Jabodetabek. Karena Jabodetabek adalah kota ya, cukup hektik. Nah, itu sangat mobil listrik itu sangat irit gitu loh. Pas polusi, irit. Kalau buka mesinnya juga, kalau misalnya ibu buka mesin itu, aduh kayak kita main bom-bongkar lah gitu loh. Jadi sangat simpel. Nah, ini diperlukan di kota Jakarta yang sangat hektik. Nah, rasanya tetap masih di Jabodetabek itu loh untuk populasi terbesar dan Jawa. Nah, kenapa kalau di daerah? Karena gini, kalau mobil listrik itu kan maksudnya terbatas itu adalah pada saat dia 300 kilo, kemudian 300 kilo dia habis tuh listriknya. Nah, pom bensin SPKLU-nya kan belum begitu banyak. Wantan masa ya mati di tengah jalan gitu loh. Nah, jadi saya rasa, menurut saya masih Jabodetabek lah untuk pasar beberapa tahun ini untuk mobil listrik di Indonesia gitu loh. Dan kota-kota besar mungkin ya, Medan, Surabaya, itu mungkin Bandung, itu mungkin masih di situ. Tapi tetap Jabodetabek nomor satu nanti. Oke. Pak, tiap kali IG Live ada yang suka nanya nggak, Pak? Soal Tesla dikait-kaitin gitu. Suka nggak, Pak? Ada yang nanya, Pak? Ya, Tesla Kita sebagai bangsa kayaknya Tesla itu. sering terlalu ngarep sama Tesla ya, Pak ya. Udah beberapa kali kita terlalu berharap pada Tesla. Ya, kita lihat nanti kan katanya kan Elon Musk kan itu bulan November. Saya pikir itu kita lihat nanti siapa tahu bisa jadi peluang bisnis tuh. Dia mau ngapain nanti? Misalnya Elon Musk, saya akan bangun nanti pabrik baterai atau pabrik sel di Indonesia, kan jadi peluang bisnis. Karena saat ini sel baterai itu kita masih import tuh Bu Alin. Karena belum ada. Pak Jokowi bilang katanya akan berdiri pabrik sel baterai sehingga nanti baterai itu akan murah. Ada di Indonesia gitu loh. Ya mudah-mudahan aja Tesla datang ke sini, dia akan bangun pabrik di sini, jadi mobil Teslanya jadi murah. Kalau sekarang kan mahal banget nih. Siapa tahu jadi murah dengan didatang ke sini gitu loh. Kalau murah makin banyak orang beli mobil listrik, makin banyak orang perlu SPKLU, makin bagus buat SEMA berarti kan. SEMA makin banyak bikin SPKLU gitu loh. Harapannya seperti itu, Bu Alin. Oke. Waduh, susah banget nih Pak, koneksinya di saya tadi keputus-putus banget ya. Kita kenapa Pak masih belum bisa produksi sel baterai Pak? Kalau boleh tahu nih, minta tanggapan ekspertis Bapak aja nih Pak. Jadi ininya Bu, itu kan nikel pengolahannya gitu loh. Pengolahannya makanya kan Pak Makanya Jokowi pemerintah akan menggalakkan bangun hilirisasi ya Pak. Betul. Sebenarnya program pemerintah ini sangat bagus buat EBT, Bu. Jadi gini, mungkin kalau saya boleh ulas ya, kita kan ngobrol ya. EBT ini ke depan energi fosil itu pasti habis, Bu Alin. Jadi Ibu minyak, segala macam batu bara itu pasti habis. Pasti kita harus ke EBT gitu loh. Jadi EBT ini memang menjadi sebuah prospek yang primadona, masih panjang dan dia nggak habis. Bayangkan kita ini, negara kita berada di khatulistiwa loh, yang sinar mataharinya itu sangat bagus untuk menghasilkan energi listrik. Sangat strong, sangat bagus kan, kita berada di khatulistiwa gitu loh. Jadi buat saya ini nanti EBT kita mau nggak mau semua mengarah ke EBT. Makanya
kalau tadi Bu Alin saya belum sempat terangin, kita ada strategi juga untuk meningkatkan growth, dan ini saya baru kasih tahu, saya kasih bocoran, kita juga sedang mempersiapkan mendevelop kompor induksi. Karena nanti, sekarang Ibu Alin pakai kompor gas kan, nanti tuh gas tuh udah habis itu. Mm-mm. Gitu. Mm. Nah, kembali ke situ, nah kita Oke. sedang prepare itu, develop kompor industri gitu. Nah, seperti Oke. itu Bu Alin. Jadi, Kapan Pak Bapak panjang lah Oke, EBT. tadi masih panjang ya Pak story-nya untuk EBT ini. Mohon maaf nih Pak kalau kesannya saya menginterupsi ya. Jadi ini karena koneksi yang buruk. Jadi sepertinya saya kira Pak Bob udah selesai ngomong, ternyata masih gitu. Jadi saya udah masuk duluan, ternyata Pak Bob masih ngobrol gitu ya. Mohon maaf ya kalau kayaknya saya nyelak-nyelak melulu. Eh, Pak, saya minta pendapat Bapak dong. Bapak lihat kapan nih Pak, untuk energi baru terbarukan ini menjadi sesuatu yang cukup common kita temui mulai dari di dapur kita, lampu di jalanan, mungkin di rumah tangga udah ada yang menggunakan panel surya, sebagian listriknya udah menggunakan energi baru terbarukan. Seperti apa nih Pak? Kapan Bapak melihat ini kira-kira udah menjadi semakin sering kita temui di kehidupan sehari-hari? Kalau untuk, karena EBT ini kan banyak ya Bu Alin ya, EBT Mm-mm. ini kan banyak, nah kita bicara panel surya. Kalau panel Iya. surya rasanya itu sebentar lagi sudah banyak. Karena Ibu lihat di tempat saya aja itu sudah beberapa pasang panel surya. Dan saya malah mungkin nih, kalau ini mungkin untuk para pemegang sahamnya Semakom yang kita sudah anggap sebagai stakeholder kita, kita jika ada yang ingin pasang PLTS di rumahnya, akan kita kasih special price khusus untuk para pemegang SEMA. Kita akan Tunjukin kasih special price yang belum pernah kita kasih kemanapun harga itu. bener Pak Gitu nih. loh, Bu Alin. Oh, ini ada Benar. yang Jadi bertanya memang nanti, nih Pak. Nih, saya tampilin pertanyaan dari Ibu ah, Erika Paramita. Tuh Bu Erika, tinggal kasih lihat portofolionya. Ini saya ada saham SEMA. Ini juga nanya dividen tadi Pak. Halo Pak Bob, halo, ya kayaknya putus-putus lagi tadi Bu. fungsi. Sekarang udah. Iya, kelihatan ya Pak Halo, pertanyaannya tuh Pak dari Ibu Erika Pak. Katanya kelihatan. mau Oke, dikasih harga khusus. oke, Oke, boleh dijelasin Pak. Seberapa khusus betul. harganya Pak? Mungkin Oke, kita mau punya gambaran ya Pak berapa harganya. Kalau dikasih harga khusus berapa? oke. Jadi gini, nanti para pemegang SEMA mungkin bisa DM di Instagram kita, kasih tahu, karena kita mesti lihat juga, kita akan survei, kita kasih survei gratis, kasih alamatnya, nanti kita buatkan, ini cocoknya Ibu Walin ada 3.300 WP. Nah, nanti kita kasih harga spesial price. Spesial price itu artinya adalah harga yang bukan kita Aduh, untuk ke pas customer bagian biasa. pentingnya Gitu. keputus lagi nih Pak. Pas lagi bagian pentingnya malah sinyalnya kurang Gimana? bersahabat nih Pak. Bisa? Boleh Oke. diulang lagi Pak, diulang lagi sekali lagi Pak. O- Tadi Oke. sampai datang ke Jadi, rumah survei. ya, jadi nanti silakan DM di Instagram kita bahwa ingin tertarik menggunakan PLTS, kasih alamatnya, kelurahannya, nomor teleponnya, nanti akan langsung akan direspon oleh tim kita, dan kita akan kasih harga khusus bagi para pemegang sahamnya, bagi para investor kita. Nanti kita kasih harga khusus bagi investor kita. Surveinya tidak perlu bayar. Biasanya survei bayar tuh. Ini kita tidak perlu survei bayar. Nanti langsung kita buatkan skemanya, proposalnya ke customer gitu loh. Jadi silakan yang para pemegang saham adalah apresiasi dari kami. Boleh DM di Instagramnya Semakom Integrated. Taruh alamatnya, namanya, nanti kita akan coba lakukan survei dan kita kasih proposal. Dan harganya itu harga khusus, yang artinya harga khusus itu kita jamin adalah itu harga dan paling murah, boleh dibandingkan gitu loh. Oke, udah best price gitu ya Pak, dikasih gitu ya Pak ya. Kalau yang tertarik Betul, punya panel surya di rumahnya ya, silahkan tadi kata Pak betul. Bob DM akun Semakom Integrated.
nanti akan ada survei. Biasanya surveinya tuh kalau untuk panel surya tuh bayar, tapi khusus untuk pemegang saham SEMA akan digratiskan. Nanti akan disusunkan proposal oleh Semakom Integrated, akan dikasih harga spesial untuk pemegang saham SEMA. Wah, spesial nih Pak ya berarti. Makasih loh Pak udah diinformasiin di sini Pak. Iya Bu Alin. Mungkin Bu Alin juga mau pasang, bisa langsung di DM ke Instagram SMA Bu. Aduh kasihan Pak, saya rumahnya sewaan ini. Saya masangin induk semang saya berarti nanti ya Pak, tunggu saya beli rumah sendiri ya Pak. Doakan ya Sobat Cuan. Kemarin-kemarin saya tinggalnya di apartemen, punyanya apartemen gitu Pak. Baiklah, kalau demikian terima Atau kasih enggak, banyak. atau enggak gini, atau enggak bisa juga Ibu ke pengelola apartemen, kamu mau pasang PLTS enggak? Gitu loh. Nah, itu bisa juga seperti itu. Kita kasih apa namanya itu? Komisi spesial deh buat para pemegang saham yang kita anggap sebagai stakeholder kita gitu loh. Wah, ini pemegang saham SEMA kalau mau bertindak sebagai agen untuk layanan SEMA juga bisa nih rupanya nih. Pak, tawarannya sampai kapan katanya Pak Bob ditanyain nih sama Sobat Cuan. Gimana? Tawaran diskon Gimana, tadi Bu? Pak, sampai kapan katanya Pak? Tawaran diskon panel surya dari SEMA sampai kapan Pak? Oke, program untuk Wah, sinyalnya kurang bersahabat nih. halo Bu Alin, kedengaran? Oke, saya matiin lagi komennya. Kedengeran Pak, sampai kapan Pak tawaran diskonnya katanya untuk pemegang saham SEMA tadi? Oke, untuk pemegang saham SEMA, kalau dia masih pegang, itu akan berlaku seterusnya, Bu. Tetapi kalau dia sudah tidak pegang, ya nggak berlaku lagi, karena ini khusus untuk para pemegang sahamnya kita, gitu loh, Bu Alin. Berapa lot katanya ditanyain Pak tadi sama Ibu Erika. Serius sekali Bu Erika, tampaknya mau pasang panel surya Ibu Erika. Iya, Boleh Ibu Erika bisa DM. berapa lot katanya minimal punya SEMA-nya Pak untuk dapat diskon? Apa ada minimal lotnya? Kita tidak ada minimal lot. Ini adalah apresiasi kita terhadap kepercayaan para investor, walaupun dia kecil, tapi minimum dia bisa kita harus apresiasi karena sudah percaya terhadap SEMA, dan kami sebagai manajemen juga dengan kepercayaan diberikan ini juga tidak mau main-main. Kita akan kerja keras agar kinerja perusahaan tetap growth, kemudian selalu growth lah, makin berkembang, tapi kita juga butuh dukungan para stakeholder, termasuk para pemegang saham kita, untuk kita maju bersama dengan Semakom gitu loh Bu Alin. Betul, maju bersama ya untuk energi terbarukan ya. Panel Terbarukan. surya tadi, oke. Betul. Makasih ya Pak Bob Dovi Malano sudah join malam hari ini. Terima kasih juga teman-teman yang meskipun kami berdua ini lagi ada kendala koneksi, tetap ya stabil 80 sampai 100 orang yang mengikuti perbincangan kita pada malam hari ini. Disclaimer on ya teman-teman, dialog ini merupakan kupasan atas kinerja 2021 Semakom dan juga prospek untuk 2022 dan seterusnya. Tetapi ini bukanlah ajakan untuk jual beli saham SEMA ya, kecuali tadi mau dapat diskon panel surya harga khusus ya, silakan punya SEMA di portfolionya ya. Lumayan dapat diskon tadi.